Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Gina. Hai Sobat AUI, sebelumnya terima kasih sudah join acara Inspira hari ini. Meskipun mungkin masih ada yang bertanya-tanya, Inspira itu apa sih? Inspira merupakan program terbaru dari AUI untuk ngobrolin isu-isu asuransi dan juga kisah inspiratif. Obrolan ini akan dipandu oleh saya Gina bersama dengan narasumber yang pastinya relevan dengan isu yang akan dibahas. Nah, di Inspira ini bukan hanya topik yang kami pilih sendiri, tetapi Sobat AUI juga bisa request topik lainnya. Gampang banget, tinggal colek aja kita. Kebetulan kita punya di channel Facebook, X, dan juga Instagram. Tinggal kasih tahu aja opini atau topik apa yang mau dibahas di Inspira berikutnya. Nah, saya tidak mau panjang lebar. Untuk episode perdana kali ini mengangkat topik asuransi bikin mudikmu aman dan nyaman. Kenapa sih perlu asuransi? Di tengah ekonomi saat ini yang dirasa masih belum pasti, tapi penting buat kita untuk tetap berhati-hati mengelola keuangan kita. Nah, salah satu jurus jitunya adalah dengan menggunakan asuransi. Apalagi saat libur panjang nanti, buat Sobat AUI yang mudik bisa banget dengerin Inspira kali ini. Dan sudah bergabung pada Zoom meeting pagi ini moderator dan juga dua narasumber kita yang kece. Apa kabar Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabar baik Mbak Gina. Kabar baik, Semoga Mbak. sehat selalu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga sehat selalu juga untuk Bapak dan Ibu. Nah, sebelum mulai, mari kita dokumentasikan terlebih dahulu. Sobat AUI, kami mohon untuk open kameranya. Dan juga bisa menggunakan virtual background yang sudah kita share di chat. Oke, silahkan di open kameranya. Kita mulai capture ya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya atau galeri selanjutnya juga kita capture. 1, 2, 3. Kemudian satu lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Nah, Bapak dan Ibu atau Sobat AUI, acara ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bapak Cipto Hartono. Boleh ditolong di-share profilnya beliau? Iya. Semoga sudah muncul di layar Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Pria kelahiran Jakarta ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif AUI yang merupakan lulusan S2 Magister Manajemen Universitas Indonesia. Beliau memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman dan kiprahnya di industri asuransi dalam bidang operation, claims, policy issuance, strategic planning, dan juga business development. Dan sebelum lanjut, saya punya pantun nih Bapak Ibu, jangan lupa bilang cakep gitu ya. Ikan cucut salto-salto. Cakep. Cakep. Silakan dilanjut, Pak Cipto. Cakep. Cakep. Oke, thank you Mbak Gina. Pagi Sobat AUI. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Wabarakatuh. Pagi, Pak Cipto. Selamat pagi. Semua senang bisa ketemu Bapak Ibu teman-teman sekalian ya. Jadi perkenalkan saya Cipto Hartono ya, hari ini disuruh jadi moderator sama Mbak Gina nih ya dari AUI. Jadi hari ini kita mau diskusi lah, mau ngobrol-ngobrol ringan mengenai produk asuransi yang mungkin sangat dibutuhkan oleh kita semua ya, sebagai nasabah, sebagai industri gitu ya. Jadi harapannya diskusi kita bisa memberikan insight bahwa momentum Lebaran ini bisa menjadi partisipasi aktif industri asuransi kepada masyarakat umum ya.
Jadi Inspira seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Gina adalah program baru dari AUI yang harapannya bisa menjadi wadah untuk kita berinteraksi, berdiskusi yang akan secara rutin akan kita laksanakan. Ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Jadi harapannya kita bisa berinteraksi lebih intens lagi, mengangkat isu-isu terkini, ya baik yang di industri kita maupun secara nasional, secara umum, yang harapannya bisa membantu masyarakat secara luas itu lebih mengenal asuransi sebagai bagian dari literasi inklusi yang ya rasanya makin lama makin makin ya meningkat tapi kurang signifikan ya. Jadi harapannya kita semua bisa berkontribusi memberikan solusi ya perlindungan, manajemen risiko, produk-produk asuransi kepada masyarakat luas dan dari sisi masyarakat luas juga masih makin bisa mengenali produk-produk asuransi yang ya rasanya sangat-sangat penting untuk membantu kita semua di keseharian kita, gitu ya. Nah, hari ini kita mengangkat tema yang sesuai momentum ya, momentum Lebaran, ya, mudik. Ya, jadi kami juga apresiasi Bapak Ibu masih ikut berpartisipasi di acara Inspira ini. Ya, mungkin ada sebagian yang sudah di perjalanan, yang sudah mudik, atau masih beraktivitas di baik di rumah maupun di kantor ya, ya persilakan. Ya, jadi hari ini kita mengangkat tema mengenai asuransi bikin mudik aman dan nyaman ya. Jadi tema ini kita angkat karena kita melihat kadangkala kita kalau sebagai pengguna asuransi itu suka bingung ya, produk apa sih yang sebenarnya akan bisa berguna pada saat musim Lebaran ini. Ada nggak sih produk-produk inovatif yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka, terutama pada saat periode mudik Lebaran ini. Ya, seperti kita tahu periode mudik Lebaran ini kan boleh dibilang seperti hajatan besarnya Indonesia gitu ya, atau bahkan dunia. Tidak kurang 150 juta orang itu melakukan perjalanan, ya perjalanan mudik. Ya, jadi tahun lalu bahkan 190 juta ya, tahun ini diprediksi turun 150-an juta. Itu kan luar biasa sekali jumlahnya, masif sekali ya. Nah, orang pada saat menjalankan perjalanan itu resikonya jauh lebih tinggi ketimbang kalau kita tinggal di rumah saja gitu ya. Jadi artinya bagaimana kita di industri asuransi bisa memberikan manfaat, bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat yang ya tadi menghadapi resiko besar di perjalanan mereka dari sisi asetnya, dari sisi dirinya, dari sisi harta bendanya, ya dan lain-lainnya, kesehatannya. Jadi harapannya diskusi kita hari ini kita bisa mendapatkan insight ya dari para pembicara kita ya untuk produk-produk inovasi terkait program atau event mudik ini. Ya. Jadi hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita bersama kita dua narasumber ya, dua sahabat saya juga dari industri asuransi ya, dua wanita profesional ya, jadi ahli di bidangnya masing-masing ya. Jadi yang pertama Ibu Elizabeth Eka dan satu lagi Bu Eka Widyastuti. Nah kebetulan nama panggungnya mereka berdua Bu Eka dua-duanya gitu ya, Mbak Eka. Ya jadi rasanya mungkin hari ini mau nggak mau harus kita bedakan ya teman-teman. Jadi yang satu kebetulan dari Una Insurance, yang satu dari Zurich. Jadi mungkin saya coba panggil Bu Eka Una dan Bu Eka Zurich gitu ya teman-teman. Oke, boleh next slide. Kita coba refresh sedikit mengenai AUI teman-teman. Oke, ini update untuk AUI ya. AUI kan rumah kita bersama. Kalau teman-teman dari industri asuransi umum, ya ini rumah kita, gitu ya. Jadi ya kita harus tahu rumah kita, apa event-eventnya, apa update-nya. Nah, dari waktu ke waktu kita akan terus update teman-teman supaya komunikasi kita menjadi semakin ya kalau tidak kenal kan tidak sayang gitu ya. Jadi semakin intens komunikasinya supaya semakin terbentuk kolaborasinya. Nah, untuk masyarakat luas yang mungkin menyimak juga ya tentu perlu mengenali AUI adalah Asosiasi Asuransi Umum di Indonesia yang anggotanya lebih dari 72 perusahaan asuransi ditambah reasuransi ya totalnya 82 perusahaan yang menaungi sebagai wadah asosiasi dari perusahaan-perusahaan asuransi tersebut. Ya. Tujuannya tentu banyak ya, bagian dari literasi, ya, bagian dari memperkuat industri, ya, perasuransian, ya, dan lain-lain. Ya. Nah, untuk interaksi dengan Bapak Ibu, dengan halayak, ya kita punya media sosial yang cukup
komplit sebenarnya ya. Instagram kita, LinkedIn kita, Facebook, YouTube, website dan lain-lain. Kami mengencourage Bapak Ibu untuk ya follow, like ya dan ya mungkin komen, berkontribusi karena dengan partisipasi aktif tersebut ya kita akhirnya bisa memperlihatkan ya partisipasi dari asosiasi kepada halayak ya. Jadi kami tunggu peran Bapak Ibu membantu untuk berkontribusi di komunikasi di channel-channel media kami. Nah, yang baru-baru ini kami launch ya ini sifatnya sebenarnya internal ya komunikasi dalam bentuk grup WhatsApp ya Sobat AUI di industri asuransi umum ya yang harapannya bisa mempercepat komunikasi supaya ya tadi ya komunikasinya jauh lebih cepat terbentuk. Lalu dari sisi program ya ada beberapa update yang ingin kita sampaikan. Yang pertama adalah peta jalan asuransi pertanian. Minggu lalu kita baru saja launching yang namanya peta jalan industri asuransi pertanian, ya, yang di dalamnya itu berisikan rencana strategis jangka 5 tahun terhadap dukungan industri asuransi terhadap area pertanian. Ya, jadi area pertanian ini kan ya kita semua kan perlu bahan makan dari pertanian gitu ya. Yang paling utama beras ya atau komoditas-komoditas lainnya. Nah, selama ini tuh sudah ada, tapi memang masih belum maksimal dalam melindungi para petani. Ya, jadi ini dibuat peta jalan yang bekerja sama dengan UNDP. Nah, minggu lalu ada launchingnya. Nah, di launching itu, nah tindak lanjutnya adalah dengan akan diadakan yang namanya Innovation Challenge. Ya, ini juga mengencourage teman-teman yang berasal dari perusahaan asuransi, sekaligus mengupdate. Innovation Challenge ini adalah nanti challenge inovasi, tantangan inovasi yang akan kami gulirkan kepada para anggota untuk membuat produk-produk yang suitable, yang relevan untuk asuransi tani di Indonesia. Nah, ini kami bekerja sama berkolaborasi dengan UNDP sebagai badan internasional yang memiliki concern terhadap isu-isu sosial ya, termasuk pertanian dan lain-lainnya. Jadi kami bekerja sama dengan mereka, nanti akan mengadakan Innovation Challenge ya. Jadi harapannya teman-teman bisa di kantor juga bisa mempersiapkan produk-produk apa yang bisa kita buat yang relevan untuk masyarakat luas ya, untuk pertanian khususnya. Lalu kaitannya dengan keputusan dari MK beberapa waktu lalu mengenai pasal 251 yang harus kita dukung ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita bisa melindungi nasabah kita dengan keputusan tersebut ya salah satunya dengan merevisi polis. Nah, kali ini sedang dalam finalisasi ya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera di-share ke teman-teman di industri ya. Nah, dari sisi training seminar ya akan terus digulirkan atau bahkan lebih masif lagi digulirkan dalam rangka memperkuat ya kompetensi dari ya, orang-orang pelaku industri kita maupun edukasi kepada masyarakat umum ya. Jadi itu akan terus kami gaungkan ya untuk bisa meyakinkan ya kita semua ya terutama stakeholders dari sisi masyarakat luas bahwa asuransi hadir sebagai pelindung ya, melindungi. Ya, jadi artinya bukan niat untuk berbuat jahat seperti yang kadang-kadang berita negatif yang tersebar ya. Nah, itu tidak seperti itu karena jutaan kasus yang sukses dibayarkan oleh asuransi itu kadang-kala hilang gaungnya, tapi satu yang mungkin tidak dijamin polis akhirnya ditolak, kadang-kala itu yang membuat sentimen-sentimen negatif. Jadi ini juga perlu dibalance ya. Asuransi itu banyak sekali melakukan pembayaran klaim, nah itu juga akan menjadi isu atau concern dari edukasi kita ke masyarakat ya. Lalu next event ya mungkin ini untuk teman-teman di industri ada beberapa yang sangat relevan dan menarik tentunya. Jadi yang pertama tentu AUI Young Manager Award ya. Nah ini adalah event tahunan di mana kita coba cari talent manager terbaik di industri asuransi ya. Jadi teman-teman kami undang ya. Kami undang nanti silakan mengikuti seleksinya ya melalui jalur ya perusahaannya tentunya ya untuk bisa dilihat ya. Kontribusinya, kualitasnya sebagai ya current top manager dan future leaders gitu kan ya. Jadi artinya manajer-manajer yang masih baru ya kayak saya misalnya ya dari sisi usia kan saya masih muda gitu ya. Harusnya bisa nih Young Manager Award ya. Oke, bercanda ya. Oke, berikutnya ada Indonesian Endeavors ya di Bali yaitu event rutin juga di mana kita berinteraksi ya. Silakan juga.
Nah, yang ditunggu-tunggu di kita ya tentu AUI Cup saat ini sudah yang ke-18 tahun ya. Jadi artinya ini event kita bersosialisasi, berkompetisi di area yang sport ya. Jadi kami mengencourage teman-teman di industri ya, siapkan tim-tim terbaiknya untuk setiap cabang olahraga yang dipertandingkan ya. Jangan sampai kalah gitu ya. Lalu literasi asuransi ya, kita bekerja sama atau berkolaborasi dengan asosiasi lain dan DAI ya. Lalu ada juga ESG Basic Course ya. Nah, ini kesempatan juga untuk kita menimba ilmu di negara lain, yaitu di Jepang ya. Jadi kita belajar asuransi dari Jepang ya, salah satu negara yang cukup maju untuk barometer asuransinya. Jadi mereka membuka kesempatan kita para anggota AUI untuk menyeleksi ya beberapa untuk menjadi dikirim ke training course di sana gitu ya. Lalu yang akan paling dekat adalah Insurance Summit ya, bulan Mei besok. Oke, demikian sekilas update dari AUI. Semoga bisa memberikan ya kesamaan persepsi program kerja, future collaboration yang bisa kita lakukan ya. Berikutnya mungkin kita masuki ke area diskusi kita ya. Jadi saya coba perkenalkan narasumber kita. Yang pertama saya perkenalkan atau saya sapa Bu Eka Widyastuti atau Mbak Eka Zurih gitu ya. Jadi beliaunya ini adalah Head Group Health Business ya. Pengalamannya lebih dari 20 tahun ya, sudah cukup berpengalaman di berbagai macam bidang ya. Majority di pemasaran ya, di pemasaran, pengembangan bisnis ya, terutama di asuransi kesehatan ya. Lulusan Trisakti, Akastri, lalu dilanjutkan dengan manajemen pemasaran, lalu juga kualifikasi profesinya ya udah mumpuni juga ya dari A3IK dari Amai ya, dan saat ini di Zurich Insurance ya. Jadi mungkin Mbak Eka bisa say hello dulu. Halo Mbak Eka. Halo, semangat pagi Ya, Sobat semangat pagi. Asuransi. Ya, Terima kasih Pak Cipto thank you. sudah mengundang saya untuk bergabung dalam acara talk show pagi hari ini. Oke, Terima kasih. thank you. Oke, yang berikutnya saya coba sapa Mbak Eka lainnya. Namanya Mbak Elizabeth Eka Suryana. Ya, beliaunya juga pengalaman lebih dari 20 tahun di industri asuransi ini. Ya, saat ini sebagai Head Direct Travel Commercial di Una Insurance. Ya, fokusnya pengembangan produk, kanal distribusi digital, lalu segmen travel dan direct retail. Ya, tadi ya pengalamannya juga di perusahaan-perusahaan sudah cukup banyak ya. Sebelum-sebelumnya, saat ini terakhir atau berkarir di Una Insurance ya. Lalu dari sisi pendidikan, beliaunya lulusan S1 dari ya sorry nggak disebutkan. Untuk kualifikasi profesional KSRO ya, salah satu kualifikasi risk management yang memang dibutuhkan untuk bagian dari pengelolaan risiko dan tata kelola di perusahaan. Jadi beliaunya tentu memiliki kompetensi untuk bisa menjadi ya narasumber untuk berbagi pengalamannya beliaunya ke kita pagi ini. Oke, Mbak Eka Una, mungkin bisa say hello buat teman-teman dulu. Ya, baik. Selamat pagi Sobat AAUI. Terima kasih Pak Cipto sudah mengundang saya di acara pagi hari ini. Semoga hari ini bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi, thank you Mbak Eka. Oke, jadi kita punya 2 Eka ya. Jadi ya mudah-mudahan saya nggak bingung. Atau teman-teman kalau yang nanti mau tanya Mbak Eka mana ya tadi ya Mbak Eka Z sama Mbak Eka O gitu ya. Ya silakan biar jelas ya. Jadi nggak apa-apa. Nah habis ini kita coba lihat paparan para narasumber. Nah sebelum itu ya tentu kita coba bayangkan apa sih ekspektasi kita terhadap pembicaraan kita ya. Tentu yang pertama adalah bagaimana kita di industri asuransi itu bisa memprovide produk-produk yang inovatif buat masyarakat kita. Ya terkait ya spesifik momentum Lebaran, artinya pada saat mudik. Mudik itu kan resikonya banyak sekali di perjalanan, sakit, tabrakan, ya. Belum lagi aset yang ditinggalkan di rumah, ya. Nah itu kan perlu perlindungan. Ya bagaimana kita bisa kontribusi terhadap risiko-risiko yang banyak tersebut. Nah itu ingin kita coba elaborate lebih lanjut dengan paparan yang akan kita saksikan. Lalu yang sisi yang kedua adalah ya buat masyarakat luas, ya masyarakat luas supaya bisa lebih teredukasi sebenarnya produk-produk apa saja sih yang tersedia, ya jangan-jangan saya cuma tahunya asuransi kendaraan saja gitu ya, atau saya nggak tahu kalau ada yang short period misalnya gitu ya. Nah hal-hal seperti ini yang ingin kita coba kenalkan
ya supaya maksimal industri kita. Baik, tanpa berpanjang-panjang, mungkin saya coba undang yang pertama dari Mbak, nggak perlu diundi ya teman-teman, cuma dua. Dari Mbak Eka Zuri dulu deh ya, Mbak Eka Zuri. Waktunya mungkin 10-15 menit paling lama, ya kalau mau lebih ya nggak apa-apa juga ya, yang penting jangan lama-lama. Silakan Mbak Eka. Terima kasih Pak Cipto. Terima kasih Sobat AAUI, udah 92 yang bergabung pada acara talk show hari ini. Wow, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Izinkan saya perkenalan sedikit lagi, saya dengan Eka Widya Stuti. Ini ada duo Eka, kita duet maut pagi hari ini. Ya, jadi saat ini saya beraktivitas di Zuri Asuransi Indonesia sebagai head untuk grup health business di Zuri. Kemudian saya juga aktif di AAUI khususnya di bidang SDM Departemen Perlindungan Konsumen. Jadi saya akan coba sharing dan berbagi ya dengan sobat AAUI ini kaitannya dengan mudik, kira-kira kita butuh perlindungan atau asuransi apa saja supaya mudik kita itu aman dan nyaman. Jadi kita bisa bersilaturahmi dengan sanak saudara, family dengan tenang. Izinkan saya untuk share screen sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Udah ya, oke. Gimana sih supaya asuransi bisa bikin mudik kita aman dan nyaman? Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Cipto bahwa libur panjang tahun lalu itu diperkirakan mencapai 193 juta orang. Ini cukup besar karena setara dengan 71,7% dari total penduduk Indonesia. Jadi memang libur Lebaran biasanya digunakan untuk mudik ya bersama keluarga. Tapi bagi yang nggak mudik, ini juga mungkin bisa dimanfaatkan untuk liburan, untuk healing setelah bekerja gitu ya. Jadi untuk itu kita perlu persiapan nih untuk menjaga supaya perjalanan kita aman dan kita juga mendapatkan peace of mind. Aset kesayangan kita seperti kendaraan, mobil misalkan, kadang-kadang pulang kampung, wah prestis banget ya kalau baru pakai mobil baru beli gitu kan. Tapi gimana? Apakah sudah diasuransikan supaya lebih aman. Lalu rumah yang ditinggalkan mungkin dalam keadaan kosong. Tapi rumah kosong bukan berarti tidak ada resikonya. Karena rumah kosong bisa menjadi silent risk sehingga kita juga perlu asuransikan rumah kita. Karena kalau rumah kosong misalkan ada konsleting atau kebakaran kecil akan menjadi besar karena nggak ada orang di dalamnya yang akan memadamkan. Lalu asuransi perjalanan. Asuransi perjalanan nanti kita tentukan apakah destinasi perjalanan kita itu dekat atau jauh. Akan menggunakan moda transportasi apakah darat, laut, atau udara. Nah, ini juga penting bagi kita untuk bisa memetakan kira-kira risiko apa saja yang akan kita hadapi sepanjang perjalanan. Kemudian yang nggak kalah penting, asuransi kesehatan dan personal accident. Asuransi kesehatan kenapa penting sekali? Karena apabila kita ada sakit di perjalanan atau sepulang mudik, kita sudah memiliki asuransi, kita bisa datang ke rumah sakit dan risiko finansialnya bisa di-cover oleh perusahaan asuransi. Tidak lupa jangan lupa anggota keluarga kita juga dilindungi oleh asuransi kesehatan maupun asuransi perjalanan maupun personal accident-nya. Kalau kita lihat ya, Sobat A, selama periode Lebaran tahun lalu di tahun 2024, mulai tanggal 4 sampai 16 April 2024, Korlantas itu mencatatkan sebanyak 4.514 kasus kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia. Jadi memang kalau mudik itu pasti arus lalu lintasnya cukup padat, sehingga
bisa menimbulkan risiko kecelakaan, karena mungkin kita mengemudi dalam jarak jauh, kitanya bisa kelelahan. Kelelahan bisa menyebabkan kecelakaan. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk memastikan apakah kendaraan kita ini sudah ada asuransinya. Apakah asuransinya bisa di-cover secara komprehensif ataupun TLO. Ini kita penting untuk mengetahui juga manfaat asuransi yang kita miliki. Apakah benefitnya komprehensif atau total loss. Jangan lupa juga kita untuk lengkapi asuransi kendaraan kita dengan TPL atau tanggung jawab hukum pihak ketiga. Kenapa? Karena bisa saja kita nyenggol mobil orang lain. Mobil kita sudah kita lindungi, tapi mobil orang yang kita senggol gimana? Nah, kalau kita punya asuransi, maka beban biaya finansial karena harus mengganti mobil orang lain dan memperbaiki mobil kita, ini bisa di-cover oleh perusahaan asuransi. Jadi jangan sampai kita tujuannya mau silaturahmi, maaf-maafan, malah jadi ngotot ribut di jalan dan membuat kemacetan bertambah parah. Kalau ada asuransi, baik asuransi kendaraan maupun asuransi pihak ketiga, maka Sobat AUI tinggal lapor ke perusahaan asuransi, pulang mudik bisa diurus ke bengkel. Nah, jangan lupa juga beli asuransi personal accident atau kecelakaan diri untuk pengemudi maupun penumpang. Jadi, pulang mudik kepala nggak pusing karena banyak biaya dari risiko yang tidak terduga. Jadi kalau di dalam industri asuransi ini sangat beragam produknya, produk asuransi tentunya nggak selalu mahal. Ada juga asuransi-asuransi yang memiliki produk yang inovatif yang mungkin masa berlakunya singkat atau khusus untuk mudik lebaran. Kami di Zurich Asuransi Indonesia memiliki produk asuransi kendaraan bermotor yang saya highlight sedikit sebagai contoh ya, Sobat AAUI. Itu kita punya produk Autosilin untuk asuransi kendaraan bermotor. Untuk mobil ya, tapi untuk motor itu ada Motopro. Nah, kalau kita mudik dengan menggunakan mobil atau motor, maka penting untuk kita petakan kira-kira jalur mudiknya lewat mana saja. Nah, dengan adanya asuransi kendaraan, teman-teman atau sobat AAUI ini bisa cek bengkel rekanan dari asuransi kendaraan yang dimiliki, kira-kira di rute jalur mudiknya ada di mana. Lalu apakah asuransinya memiliki rescue? Kalau dalam hal ini produk Autosilin, kami memiliki Autosilin Rescue, memiliki Emergency Road Assistant, mobil derek, dan ambulan. Sehingga apabila ada kecelakaan di jalan, butuh derek, ataupun butuh ambulans, tinggal telepon. Nanti tim kami akan datang dan menjemput. Apabila Sobat AAUI memiliki asuransi kendaraan yang lain, itu boleh dipetakan kira-kira bengkel rekanannya ada di mana aja. Sehingga apabila terjadi amit-amit ya kecelakaan, itu bisa tahu langsung untuk menelpon bengkel rekanannya ada di mana, butuh pertolongannya ada di mana. Bagi yang mudik pakai motor, ini juga butuh perlindungan karena jangan sampai lagi datang ke rumah tetangga, motornya dicolong orang. Amit-amit ya. Tapi kalau hal itu terjadi, ada asuransi yang bisa melindungi Sobat AAUI. Silahkan bisa dicari produk-produk asuransi yang mungkin cocok dengan kebutuhan Sobat AAUI. Pastikan itu memiliki call center 24 jam yang bisa dihubungin, akan sangat bagus apabila memiliki ERA atau Emergency Road Assistant. Ini akan sangat bermanfaat pada Sobat AAUI dalam melakukan perjalanan mudik. Bagaimana kalau menggunakan moda transportasi udara ataupun kereta api? Nanti mungkin akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Eka dari UNA ya. Oke, saya masuk ke asuransi berikutnya yang dibutuhkan adalah asuransi kesehatan. Nah,
asuransi kesehatan ini penting sekali, Sobat AOI. Jangan lupa sebelum mudik disiapkan kartu asuransinya. Kalau sudah punya asuransi kesehatan, anggota keluarganya udah punya belum? Kalau belum punya, segera dilengkapi. Tapi sebenarnya Sobat AOI juga memiliki BPJS ya, ada asuransi kesehatan dari negara. Kalau ada juga kartunya dipersiapkan. Kami di Zuri Asuransi Indonesia punya produk asuransi kesehatan yang dikenal dengan nama Medisilin. Medisilin memberikan pelayanan 24 jam dan bisa difasilitasi dengan melalui aplikasi Medisilin Apps. Ini ada call center, ada chat with Ziva, dan jaminannya juga lengkap mulai dari rawat inap, rawat jalan, sampai persalinan, rawat gigi juga ada. Kemudian Medisilin juga memberikan layanan telemedicine. Jaringan rumah sakit dan kliniknya juga luas. Apabila Bapak Ibu Sobat AAUI sudah ada asuransi kesehatan yang lain, itu jangan lupa juga kartu asuransinya dipersiapkan dan dibawa. Apabila menggunakan e-card dan perlu registrasi, jangan lupa e-card-nya di-linkin dan diregistrasi. Lalu penting sekali untuk memetakan jaringan rumah sakit yang ada di sepanjang jalur mudik mau pergi maupun pulang. Jadi kalau misalkan terjadi gangguan pada kesehatan dan butuh pertolongan segera, itu Sobat AAUI sudah tahu kira-kira di mana rumah sakit rekanan yang terdekat sehingga bisa menggunakan layanan cashless dari asuransi tersebut. Tujuannya apa? Ya supaya cash flow-nya nggak terganggu. Kalau kita mudik kan pengeluarannya banyak ya, ketemu sanak saudara, belum kuliner, belum jalan-jalan. Nah, dengan adanya asuransi, dana pribadi atau cash flow-nya bisa terlindungi. Nah, kemudian yang terakhir dalam rangka mudik Lebaran tahun 2025 ini, Zuri Asuransi Indonesia melakukan program mudik gratis untuk masyarakat sebagai komitmen untuk melindungi masyarakat Indonesia selama mudik. Perlindungan ini diberikan selama periode 27 Maret sampai 9 April 2025. Dan ini sudah sold out karena kuotanya memang dibatasi hampir 1.000 lebih gitu ya. Nah, ini perlindungannya cukup besar sampai dengan 20 juta mengcover biaya pengobatan akibat kecelakaan, kemudian meninggal dunia, amit-amit ya kalau meninggal dunia, ada santunan biaya pemakamannya, ada biaya transportasinya, dan kalau cacat ada santunannya. Oke, saya sedikit tips dan trik sebelum mudik Lebaran. Mungkin besok ada yang sudah mulai berangkat atau bahkan mungkin hari ini. Nah, ini tipsnya adalah makan secukupnya, jangan makan dengan porsi yang berlebihan. Kenapa? Karena ada resiko gangguan pencernaan. Ini paling banyak ya, ketika Lebaran, pulang mudik, waduh langsung masuk rumah sakit karena gangguan pencernaan. Biasanya dipicu oleh makanan yang pedas. Sajian Lebaran yang begitu beragam, mulai dari opor, rendang, sampai tauco, sambal goreng, pedas semua. Nah, ini porsinya jangan berlebihan. Lalu biasanya juga kita ada resiko diabetes yang dipicu oleh makanan karbohidrat dan minuman manis. Begitu puasa selesai, biasanya langsung sirup, es, teler, es, berbagai macam es disikat semua ya. Jadi nah ini jangan terlalu banyak, tapi perbanyaklah konsumsi air putih dan kurangi minuman manis. Bukan berarti nggak boleh, tapi kurangin ya. Kemudian usahakan tetap aktif bergerak. Manfaatkan liburan untuk olahraga atau jalan kaki supaya mengurangi resiko kolesterol.
Yang terakhir yang paling banyak juga adalah radang tenggorokan nih risikonya, yang dipicu oleh makanan tadi ya terlalu pedas, dingin, atau panas. Nah, tidur dan istirahat juga harus cukup. Rekomendasinya adalah 6 sampai 8 jam supaya tubuh tetap bugar. Terutama ketika udah sampai destinasi untuk pulang balik biasanya eh, sudah kecapean ya, sehingga resiko kecelakaan di jalan menjadi lebih tinggi. Kalau kira-kira ngantuk, istirahat di jalan. Demikian kira-kira tips dan trik mulai dari asuransi yang kita butuhkan sampai menjaga kesehatan supaya mudik kita aman dan nyaman. Oke, selamat menikmati Lebaran bersama keluarga dan saya akan hand over ke Mbak Eka dari UNA yang akan sharing tentang asuransi perjalanan secara lebih komprehensif. Silakan, Mbak Eka. Terima kasih, Bu Eka. Saya akan share screen ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, screen saya sudah terlihat? Sudah, Mbak. Ya. Ya, selamat pagi Sobat AUI, teman-teman semua. Perkenalkan, saya kenalan lagi ya. Kalau nggak kenal nanti nggak sayang gitu katanya. Saya Elizabeth Eka, biasa dipanggil Eka nama panggungnya. Cuman karena hari ini ada 2 Eka, jadi satu Eka Una, satu Eka Zurih gitu. Saat ini saya bekerja di Una Insurance sebagai Head of Direct and Travel Commercial Business. Banyaknya kita handle di industri yang related dengan travel, dengan asuransi perjalanan gitu, baik untuk yang melalui channel apapun ya, baik itu yang direct customer, yang melalui agency, yang melalui semua distribution channel. Nah, seperti yang tadi sudah banyak diulas ya oleh Pak Cipto dan juga Bu Eka mengenai momen Lebaran kali ini, tentunya momen ini sangat ditunggu-tunggu oleh kita semua, baik oleh teman-teman yang merayakan Lebaran ataupun teman-teman yang tidak merayakan Lebaran, tapi tentunya juga sangat menanti-nantikan momen Lebaran karena mau healing, mau jalan-jalan gitu ya, liburnya cukup panjang, semuanya libur, anak-anak sekolah libur, jadi semuanya bisa berbarengan, ngatur waktunya lebih gampang gitu. Tentunya segala sesuatu pasti sudah dipersiapkan sejak awal, mulai dari tiket perjalanannya, mulai dari beli mobil barunya. Kalau yang mau road trip tadi ya, biar kita bisa pamer, punya mobil baru gitu kan. Nah, jangan lupa untuk dilengkapi dengan asuransi perjalanan. Jadi, balik lagi untuk momen liburan atau momen Lebaran ini kan ada 2 jenis perjalanan yang mungkin akan dijalani oleh Sobat AUI. Satu yang menggunakan transportasi, moda transportasi umum gitu ya, misalnya menggunakan pesawat, kereta, bis, ataupun ada yang menggunakan kapal gitu, misalnya mau ikut cruise, atau mungkin perlu nyebrang dari Pulau Jawa ke Kalimantan, ke Sumatera, atau ke pulau-pulau yang lain gitu ya. Nah, tentunya di sini ada beberapa resiko yang akan dihadapi oleh kita semua, ya kan? Jangan sampai nanti kita sudah siapin semuanya, ternyata namanya segala sesuatu pasti ada ketidakpastian, ya kan? Sesuatu yang pasti itu ya ketidakpasti gitu kan. Kita udah siapin semuanya, tapi ternyata karena suatu hal yang tidak bisa kita hindari, terpaksa harus membatalkan perjalanan. Kita sudah beli tiket pesawat jauh-jauh hari, kita sudah beli hotel jauh-jauh hari, ternyata amit-amit misalnya sakit atau karena ada sesuatu yang nggak bisa dihindari sehingga kita harus membatalkan perjalanan. Nah, apakah resiko pembatalan perjalanan ini bisa di-cover oleh asuransi? Jawabannya bisa. Jadi kalau teman-teman sudah beli asuransi perjalanan, itu nanti untuk tiket perjalanan yang sudah dibeli, hotel ataupun paket tur untuk teman-teman yang mungkin mengikuti tur ke luar negeri, itu bisa di-cover oleh asuransi perjalanan.
Kemudian berikutnya, selain kalau pembatalan perjalanan ini kan untuk sebelum perjalanan dimulai. Setelah perjalanan dimulai, ada resiko berikutnya, keterlambatan penerbangan misalnya, flight delay. Apalagi sekarang cuaca agak-agak ekstrim ya teman-teman semua kan, walaupun ini sudah di bulan Maret, mau masuk April, tapi kadang masih hujan, bahkan barusan di area Sudirman di sini juga badai cukup kenceng gitu kan, itu bisa menimbulkan keterlambatan penerbangan. Nah, kadang kita kan kesel juga gitu ya, harusnya terbang jam 10 karena hujan, karena badai, karena apa, jadi telat, molor. Nah, ini juga bisa mendapatkan cover dari asuransi. Kemudian berikutnya masih related dengan mode transportasi menggunakan penerbangan ataupun dengan kereta ya, kehilangan ataupun kerusakan bagasi. Wah, kita udah kece nih nenteng kopernya Rimowa gitu kan. Harga 25 juta itu. Ternyata karena ground handling yang ngasal gitu, misalnya dilempar-lempar penyok semua. Bisa nggak di cover asuransi? Bisa. Atau misalnya kita kehilangan barang selama penerbangan, bisa nggak di cover asuransi? Bisa ya. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu kita persiapkan supaya membuat perjalanan kita atau liburan kita menjadi lebih nyaman gitu. Nah, hal berikutnya yang nggak kalah penting gitu ya terkait dengan perjalanan yang kita sudah siapkan untuk mereka yang bukan mudik ke kampung halaman, tentunya yang misalnya tadi liburan ke Bali let's say, atau mungkin liburan ke luar negeri, pasti udah booking hotel atau villa atau apalah gitu ya. Kemudian pernah nggak teman-teman mengalami sampai di hotel, kita mau check-in, nama Mbak Eka nggak ada gitu kan, nama kita nggak ada di reception. Nah, hal seperti itu kan ngeselin ya, apalagi kalau sudah last minute, udah high season seperti ini, mau cari hotel juga nggak gampang gitu kan, mau cari yang lain. Nah, dengan booking travel insurance ditambah dengan benefit kehilangan reservasi hotel, itu tentunya nanti kita akan mendapatkan cover dari asuransi, akan diganti juga tuh gitu kan untuk kehilangan reservasi hotel. Fungsinya apa? Fungsinya untuk kita cari hotel yang lain lagi. Tentunya ya paling nggak mungkin untuk uang yang sudah kita bayarkan tuh nggak hilang-hilang banget gitu, masih bisa lah cari hotel lain walaupun harganya udah tinggi pasti kalau udah go show gitu ya, tapi paling nggak ada certain amount yang bisa membantu kita untuk booking hotel lagi. Nah, di model transportasi yang ini juga tentunya kita perlu cover untuk biaya pengobatan, kemudian evakuasi kalau amit-amit misalnya nanti terjadi sesuatu gitu ya, evakuasi baik karena kecelakaan ataupun karena sakit, dan juga benefit yang bisa ditawarkan di asuransi perjalanan ini adalah repatriasi. Repatriasi itu apa sih? Repatriasi itu adalah benefit yang diberikan oleh asuransi saat teman-teman misalnya lagi liburan kemana gitu ya, kemudian rawat inap di kota tersebut, kemudian kondisi sudah stabil, dan bisa diperbolehkan untuk dibawa pulang ke Indonesia atau misalnya dibawa pulang ke kota asal, itu yang di-cover dalam benefit repatriasi ini. Nah, tentunya masih banyak hal lain lagi yang bisa di-cover dalam asuransi perjalanan untuk yang menggunakan mode transport, public transport gitu ya. Nah, terus nih yang gambar di bawah nih, yang cewek cemberut nih gambarnya gitu ya, this event cancel gitu. Nah, cancel tadi kalau yang saya sebutin di atas, pembatalan perjalanan yang di cover secara standar oleh asuransi perjalanan yang disediakan oleh teman-teman asuransi di Indonesia ini ya, itu kan masih due to certain reason gitu, karena sakit, karena ada yang meninggal, karena bencana alam. Nah, sekarang dengan bergeraknya kondisi dan kemajuan teknologi yang luar biasa ini, ada produk yang namanya cancel for any reason. Jadi ya cancel, saya mau batal, ya batal aja gitu kan. Atau mungkin nggak perlu kondisi khusus pembatalannya karena harus sakit atau karena harus ada yang meninggal. Ya intinya mau batal aja gitu kan.
itu sekarang ada asuransi yang bisa memberikan jaminan cancel for any reason, atau nggak sampai any reason, ada juga asuransi yang menyediakan produknya itu cancel for almost any reason. Nah, itu money back 100% garansi. Jadi apa yang sudah kita bayarkan itu akan dikembalikan oleh asuransi. Nah, program yang ini nih, yang cancel for any reason, ini biasanya akan embedded atau akan tersedia saat teman-teman itu beli di tiket penerbangan atau di kereta api. Di dua moda transportasi itu sudah tercantum tuh biasanya. Ada pilihan apakah mau ditambahin dengan cancel for any reason atau bahasanya itu biasa mereka gunakan refund garanti. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya bookingnya sudah jauh-jauh hari, kemudian ada perasaan, aduh bisa-bisa nanti batal nih, atau kita kan nggak pernah tahu ya nanti ke depan mau seperti apa. Nah, belilah ini yang cancel for any reason atau refund garanti ini untuk memberikan kenyamanan ke diri kita sendiri gitu kan. Nah, ini produk yang terkait dengan moda transportasi yang public transport. Untuk UNA sendiri, teman-teman bisa lihat di sini kami menyediakan produk asuransi perjalanan namanya Travel Guardia. Ini sudah melindungi kalau terkait dengan pembatalan perjalanan sampai dengan 5 juta. Ya, kemudian untuk keterlambatan penerbangan itu 1 juta, perlindungan bagasi itu 5 juta. Nah, limit yang tercantum di sini ini adalah untuk yang domestik. Kalau kita ngomonginnya tentang penerbangan untuk internasional, tentunya limitnya lebih gede dari ini. Silakan nanti teman-teman bisa lihat-lihat, ada UNA, ada beberapa teman-teman asuransi lain juga yang sudah menyediakan asuransi perjalanan. Nah, berikutnya masih terkait dengan penerbangan, ini produk yang dari sisi UNA ini paling inovasi gitu, paling inovatif gitu ya. Flight delay atau keterlambatan penerbangan kami sediakan itu minimum 1 jam. Kalau di standar asuransi perjalanan di teman-teman asuransi lain atau yang ada di market saat ini, itu sudah mulai bergerak dari awalnya 8 jam, zaman dulu berapa tahun lalu, 8 jam, kemudian turun ke 6 jam, turun ke 4 jam. Nah, sekarang UNA memberikan satu produk yang sangat inovatif, cukup 1 jam. Begitu 1 jam, nanti teman-teman Sobat AAUI akan mendapatkan voucher secara otomatis, akan di email dari UNA, masuk ke email teman-teman semua, yang isinya adalah voucher untuk mengakses lounge. Gitu. Jadi secara otomatis tanpa harus lapor klaim, tanpa harus nelpon ke UNA, tanpa harus nelpon ke call center, secara otomatis voucher yang ini akan dikirimkan. Kok bisa seperti itu sih, Mbak Eka gitu kan? Iya, karena kita pakai model parametrik di mana sistem kita itu sudah terkonek dengan sistem-sistem di airline. Jadi begitu dari airline menyatakan bahwa penerbangannya ini mengalami delay, itu akan men-trigger sistem dari UNA untuk mengirimkan voucher langsung ke email teman-teman yang sudah diregistrasikan. Nah, kemudian satu produk ini bisa mengcover sampai dengan 4 flight atau 4 segmen kita sebut. Contohnya dari Jakarta, Singapura mau ke Tokyo. Kemudian pulangnya nanti dari Tokyo, Singapura ke Jakarta. Nah, itu sudah tercover di satu pembelian ini. Saat ini untuk yang Smart Flight Delay tersedia hanya untuk international flight only. Tidak menutup kemungkinan nanti kita akan terus berinovasi supaya yang domestik juga bisa kita sediakan, karena memang banyak sekali permintaan dari teman-teman semua gitu ya. Mereka tolong dong yang domestik juga dikasih produk ini gitu kan. Nah, tentunya kita juga mendengarkan feedback dari teman-teman semua, dari audiens gitu ya, bahwa ada kebutuhan untuk yang domestic trip mengenai travel delay ini. Tapi tentunya kita akan terus melakukan inovasi supaya bisa memberikan layanan yang terbaik. Nah, berikutnya kalau tadi yang mudik atau libur lebaran dengan menggunakan moda transportasi
penerbangan ataupun kereta api ataupun cruise ataupun dengan bis. Nah, sekarang tiba saatnya untuk kita-kita yang road trip. Sekarang dengan adanya tol yang dari Jakarta bisa langsung sampai ke Surabaya, bisa langsung ke Sumatera sebegitu mulusnya gitu kan. Tentunya eh, apa namanya, orang lebih tertarik untuk bawa mobil sendiri karena bisa menikmati jalan tol yang sebegitu bagusnya, bisa mampir dulu, bisa berhenti dulu kemana, icip-icip makanan di daerah mana dulu gitu kan. Nah, ini juga kita punya produk yang bisa melindungi teman-teman semua, karena kalau namanya pakai kendaraan sendiri, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Eka Zurih gitu ya, tetap ada resiko-resiko yang dihadapi. Contohnya kan tadi kecelakaan diri, kemudian juga sakit selama dalam perjalanan, kelelahan, namanya road trip yang biasa kita mungkin jalan cuma 2 jam, misalnya ternyata ini harus menempuh perjalanan sampai 10 jam, sampai 12 jam. Tentunya badan juga belum terlalu adaptif gitu ya, jadi tetap harus diperhatikan untuk asuransi perjalanan untuk yang road trip ini. Nah, kalau untuk yang menggunakan kendaraan pribadi, baik menggunakan mobil ataupun sepeda motor, beberapa benefit yang bisa kami berikan adalah satu, kecelakaan diri, kemudian yang kedua adalah biaya pengobatan akibat kecelakaan, kemudian biaya pengobatan akibat sakit, dan biaya evakuasi medis. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat di sini kalau yang dari UNA produknya santunan kecelakaan diri itu sampai dengan 200 juta. Kemudian untuk santunan medis akibat kecelakaan itu 150 juta dan karena sakit itu sampai dengan 10 juta. Nah, ada lagi tips terkait dengan mudik yang menggunakan road trip ini atau asuransi menggunakan kendaraan bermotor ini. Seperti tadi juga sudah disinggung, pastikan asuransi kendaraan teman-teman semua aktif, ada TPL-nya, kemudian tadi juga udah tahu jaringan bengkelnya di mana, kontak emergensinya di mana gitu ya. Ada satu hal lagi yang mungkin informasi saya bisa sampaikan sama teman-teman. Asuransi mobilnya mungkin sudah bisa beli dari 72 asuransi lain tadi ya yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman bisa lengkapi lagi dengan produk Una Road Smart dari Una, karena ini bisa nempel dengan produk asuransi kendaraan bermotor dari asuransi lain. Jadi ini nggak harus nempel ke produk asuransi kendaraan bermotornya Una. Benefitnya apa? Hal yang mau saya highlight di sini adalah terkait dengan jaminan ban. Kita itu saat mudik mungkin ngelewatin jalan Pantura, kayak saya yang biasa mudik ke Semarang gitu ya, ngelewatin jalan Pantura mungkin setahun cuma sekali atau 2 kali. Saya nggak hafal hari ini bolongnya di sebelah mana gitu kan. Nah, suka-suka kan kita ngebut di jalan tol, tahu-tahu bolong, kejeglong gitu ya, ban meletus atau gimana rusak, tapi tidak ada kerusakan di bodi yang lainnya. Kan otomatis dari asuransi kendaraan nggak cover. Silahkan beli produk Una Road Smart dari Una, karena Una memberikan jaminan untuk si bannya itu. Jadi ini produk bisa dibeli stand alone tanpa harus beli produk asuransi kendaraannya Una. Saya rasa dari saya cukup itu, Pak Cipto. Terima kasih banyak. Mungkin nanti dari teman-teman kalau ada pertanyaan bisa ditaruh di chat. Kita juga bisa diskusi di sesi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat merayakan Lebaran, selamat berkumpul dengan keluarga. Yang liburan selamat healing. Pastikan kesehatan tetap dijaga. Jadi nanti kita bisa kembali beraktivitas setelah Lebaran. Terima kasih Pak Cipto. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya kembalikan ke Pak Cipto. Oke, ya, thank you Bu Eka ya. Wow, Bu Eka ini keren sekali ya teman-teman ya. Jadi dua-duanya memberikan kita banyak insight ya. Baik kita sebagai pelaku di industri ya, ternyata produk-produk inovatif itu kalau kita gulirkan gitu ya, kalau kita coba lihat ya banyak yang bisa kita explore ya dari sisi memenuhi kebutuhan customer ya. Jadi dari journey-nya perjalanan itu dipetakan area-area mana yang bisa menjadi pain point-nya customer itu bisa jadi salah satu
inspirasi kita membuat produk kan gitu ya. Jadi kan kita bikin produk kan bukan karena gaya-gayaan supaya produk list kita banyak gitu ya, produk katalog kita banyak, tapi kan justru itu bagian dari pemenuhan kebutuhan masyarakat ya. Oke, menarik menarik Bu Eka ya. Saya catat beberapa hal tadi ya bicara produk, misalnya kalau dari Zurich ya fokus ke ya tadi ada travel juga, ada asuransi kendaraannya gitu ya. Nah, kalau bicara kendaraan karena memang mayoritas kan musim Lebaran itu pakainya kendaraan gitu ya. Nah, salah satu yang sangat bisa membantu itu kan layanan emergency ya, apa disebutnya emergency road assistant ya, atau RSA atau ERA gitu ya. Nah, sejauh apa sih peranan RSA ini menurut teman-teman ya, menurut mereka terhadap membantu atau memberikan peace of mind buat customer ini ya? Dan sebenarnya mudah nggak sih mendapatkan layanan RSA ini? Mungkin silakan yang mungkin Mbak Eka Zuri dulu, baru Mbak Eka Una ya. Terima kasih Pak Cipto atas pertanyaannya. Ini memang menarik sekali dan uh, era emergency road assistant ini tentunya sangat penting uh, untuk diberikan servis ini kepada para pemudik kaitannya dengan mudik Lebaran. Karena apa? Karena dengan adanya era atau emergency road assistant, pemudik merasa tenang kalau ada apa-apa di jalan, ada yang bisa nolongin dia. Paling nggak itu. Nah, nolonginnya gimana? Sejauh mana era itu bisa nolongin? Jadi misalkan ada kecelakaan di jalan, mobilnya pun harus diderek. Nah, kalau nelpon ke derek, ya bisa jadi karena libur lebaran, semuanya juga nggak ngangkat telepon gitu kan Pak. Jumlah karyawan juga terbatas. Tapi kalau dengan era tinggal telepon ke kontaknya era, lalu nanti tim dari emergency road assistant akan berkoordinasi dengan derek ataupun kalau kecelakaannya berat perlu ambulans itu akan koordinasi. Jadi akan ada tim teknik yang datang, akan ada kalau butuh sampai derek-dereknya bisa datang. Nah, ini tentunya akan sangat membantu. Kalau enggak kan akan panik ya Pak, kita pas di tengah jalan nggak tahu posisi di mana, lokasi bengkel misalkan masih jauh. Wah, itu akan sangat panik. Tapi dengan bantuan emergency road assistant akan ada yang teknikalnya yang datang, ada mobil dereknya yang akan menghampiri, tentunya akan menambah ketenangan dan kenyamanan. Dan nggak nambah macet lagi di belakang. Gitu kan ya Pak, mobilnya kadang-kadang suka ngalangin juga di jalan. Jadi ya menurut saya memang era ini sangat penting. Emergency road assistant ini sangat penting ketika kita berada di area yang kita tidak tahu ada di mana. Kalau perjalanan mudik jalurnya pagi panjang, waduh daerah mana nih out of nowhere gitu ya. Kalau di Jakarta mungkin lebih gampang. Jadi ya saya pikir ini sangat penting dan ini bagus untuk teman-teman mencari produk asuransi yang ada emergency road assistant-nya. Kami di Autosilin sudah lama melakukan hal ini dan memang ini adalah salah satu unggulan kami, Pak. Oke, thank you. Mbak Eka Una mungkin ada tambahan? Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi kalau terkait dengan era ini, tentunya kita harus selalu ready ya Pak, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun gitu ya Pak ya. Teman-teman bisa menghubungi di call center kami di 021 280 90111 atau bisa juga melalui WhatsApp at any time gitu ya di 081 700 10 022. Nah, tentunya teman-teman dari UNA udah ready untuk memberikan layanan, memberikan bantuan. Tinggal kasih tahu lokasi ada di mana, nanti tentunya dari tim kami akan berkoordinasi dengan misalnya dibutuhkan habis bahan bakar atau mungkin bannya tadi meletus. Nah, nanti dari tim kami akan segera memberikan layanan, Pak. Tentunya itu juga ada agreed SLA atau komitmen yang sudah kita janjikan gitu ya ke customer kami sehingga itu akan memberikan kenyamanan yang lebih lagi sih. Gitu Pak Cipto. Oke, wah menarik ya. Termasuk ini ya, ada ngisi bahan bakar juga ya. Sampai Iya, full itu ya, salah Bu? satu layanan yang ada di Unarut Smart, Pak. Sampai full atau hanya beberapa liter? Jangan dong Pak, kalau sampai full. Paling nggak sampai menuju ke SPBU terdekat gitu Pak.
Ya kalau sampai full menarik juga ya. Besok-besok setelah beli asuransi mau jadi beli bensin. Iya, iya, Pak. Mengharapkan itu. Oke, very good. Nah, tadi kan kita fokus ke mobilnya gitu ya. Di bayangan saya pada saat mobilnya diderek orangnya tuh gimana gitu ya. Nah, ada nggak sih menurut teman-teman produk atau feature yang bisa kita sisipkan baik di ya yang current maupun yang nextnya seperti apa ya? Orangnya itu mesti gimana ya? Kita siapkan mobil pengganti kah atau ada hotel di terdekat kita sewakan hotel kah gitu ya? Ini buat bahan diskusi. Kira-kira seperti apa? Ya, kalau menurut saya ya Pak, izin Bu Eka duluan. Oke, kalau menurut saya Pak, beberapa teman-teman asuransi, termasuk UNA, sudah memberikan fasilitas ataupun benefit yang namanya mobil pengganti. Ya kan, teman-teman pasti sudah familiar dengan mobil pengganti atau taxi allowance. Tapi rasanya hampir semua asuransi itu memberikan kondisi minimum 3 hari atau 5 hari mobil di bengkel. Baru tuh benefit untuk mobil pengganti atau taxi allowance akan cair atau bisa dipergunakan. Tapi case-nya kan seperti yang tadi Bapak highlight, on the spot-nya, misalnya mobil accident, kan kita butuh dievakuasi dari lokasi itu gitu ya Pak ya untuk perginya karena mobil mungkin digendong atau diderek. Terus sayanya gimana dong gitu kan. Dia kalau ada yang nyusulin, kalau enggak kan terpaksa harus panggil abang Grab gitu ya Pak ya. Nah, tentunya mungkin ini satu produk yang menarik untuk kita bisa pikirkan bersama kira-kira apa nih yang bisa kita berikan gitu ya. Mungkin itu sih Pak. Jadi menarik ini bisa kita kembangkan untuk kedepannya. Jangan dikasih minimum 5 hari atau 3 hari dulu mobil di bengkel baru mobilnya bisa dikeluarin gitu kan. Tapi paling enggak pikirin secara on the spot apa nih yang harus segera kita bisa lakukan supaya orang ini juga aman, bisa segera settle gitu Pak. Mungkin itu sih Pak. Oke, thank you, thank you. Baik Kak Zuri, mungkin ada tambahan? Menurut saya juga menarik ya Pak ya, setuju bahwa kita juga mesti pikirkan nih untuk pengemudi dan penumpang dari kendaraan tersebut. Kalau di Autosilin, produk kami di Zuri, kami memiliki penggantian biaya transportasi. Tapi untuk dengan catatan untuk total loss, karena kan kalau total loss itu lama ya Pak perbaikannya. Jadi membutuhkan karena mobilnya nggak bisa dipakai lagi ya, namanya juga total loss ya. Jadi ini akan sangat mengganggu aktivitas sehingga bisa kita berikan penggantian biaya transportasi dengan certain amount seperti itu. Tapi ya bagus Pak, mungkin ini perlu kita kembangkan. Jadi selama mobil berada di bengkel atau diperbaikan perbaikan itu kita bisa berikan transport allowance ataupun mobil pengganti. Oke, very good ya. Jadi ya rasanya angle-angle seperti itu yang kita perlu ya untuk mengelaborate industri kita supaya produknya makin lama makin innovate gitu ya. Jadi orang insiden susah di jalan, kita kirimkan eranya mobilnya ditarik. Nah, dia mungkin di wilayah tersebut ada penginapan, ada hotel, itu bisa jadi paket untuk kita tawarkan juga. Mereka bisa stay di sana gitu ya. Atau melanjutkan kita sewakan rental mobilnya sampai lokasi. Nah, hal-hal seperti itu kan jadi bring value ya. Oke, very good. Nah, tadi ada dari Mbak Eka Una ya kalau nggak salah ya bicara mengenai flight delay ya. Nah, flight delay ini menarik sih memang ya. Jadi, cuman sayangnya masih ini ya, Mbak Eka ya masih di international flight ya. Em, ya mungkin karena pertimbangan-pertimbangan banyak faktor ya, terutama Indonesia kadang-kala ya, ya suka nggak suka memang masih kita lihat delay-nya itu masih cukup sering. Ya. Tapi anyhow ini menarik ya karena ekspektasi masyarakat itu ya termasuk kita domestic traveler ya sering ke luar kota itu kan sering ngalamin ya jadi harapannya tentu ada cover flight delay yang sifatnya domestik. Nah tadi disampaikan mungkin saat ini masih fokus ke internasional dulu. Nah untuk flight delay ini tadi dibicarakan kan otomatis ya. Nah otomatis itu artinya nasabah tidak perlu klaim secara khusus atau seperti apa ya? Mungkin bisa dielaborate sedikit mereka. Iya, terima kasih Pak Cipto. Jadi untuk produk yang tadi sempat saya highlight, Smart Flight Delay, memang kita berikan secara otomatis klaimnya dari tertanggung itu atau dari customer tidak perlu mengajukan klaim karena memang sistem kami sudah terkoneksikan dengan sistem airline, bisa disebut contohnya yang mungkin familiar di teman-teman itu kayak Flight Radar.
Jadi antara sistemnya UNA dengan si flight radar ini kita sudah terkoneksi, Pak. Jadi begitu dari flight radar ini menyatakan bahwa penerbangan GA123 ini mengalami delay 1 jam, gitu kan? Otomatis kan informasi ini akan dikonsum oleh UNA punya sistem gitu. Nah, dari UNA akan langsung mengirimkan email ke alamat email yang sudah diregistrasikan pada saat pembelian produk ini, Pak. Sehingga customer akan langsung mendapatkan voucher untuk masuk ke lounge gitu. Nah, gimana caranya memastikan bahwa bandara yang kita departure airport kita itu memang memiliki fasilitas lounge yang sudah bekerja sama dengan UNA. Jangan sampai nanti saya sudah beli polisnya ternyata di situ nggak ada lounge yang kerjasama. Percuma dong saya beli polis tapi nggak bisa klaim. Misalnya kan begitu kan. Nah, itu kita sudah pagerin tuh Pak di depan. Jadi saat kita mau beli produk si Smart Flight Delay ini, nanti customer harus melakukan input nomor penerbangannya, misalnya GA123 dari Jakarta gitu ya, dari Cengkareng, Soekarno-Hatta mau ke Singapura misalnya. Nah, kalau misalnya di original airportnya ini nggak ada launch yang kerjasama dengan UNA, maka proses pembelian polisnya ini tidak akan bisa dilanjutkan. Atau contoh karena tadi berlaku 4 segmen atau 4 flight, contoh dari Jakarta, Singapura, jangan Singapura, Singapura pasti kami rekanan. Contoh ada airport yang misalnya di China atau di mana gitu ya, yang memang kami nggak ada launch yang rekanan, maka pembelian polisnya itu nggak akan bisa dilanjutin, Pak. Gitu, jadi sudah terfilter dari awal, sehingga ya memang apa yang customer bayarkan itu memang ada service yang kami berikan gitu Pak. Gitu Pak Cipto. Oke, thank you Bu. Ya, statement yang terakhir itu luar biasa ya. Jadi ini juga kelihatannya memang spirit kita di industri ya. Seringkali kita beli produk, kalau kita sebagai customer ya, kita beli produk tapi ternyata produknya nggak relevan dengan diri kita, ya rasanya kan bisa menimbulkan upset gitu ya, nggak suka terhadap perusahaan. Ya percuma beli, apalagi yang melekat-melekat misalnya di sesuatu yang mandatori ya. Jadi artinya tadi produk tersebut sudah dipikirkan, bahkan diberikan penjagaan kalau di airportnya tidak ada launch yang rekanan atau tidak ada program yang terjalin gitu ya, justru tidak bisa membeli ya. Very good, very good. Betul, ya Pak. Oke, teman-teman Sobat AUI yang mungkin ada pertanyaan langsung chat saja ya. Nah di sini sudah ada beberapa. Saya coba. Ada Saya Ibu coba Rukaisi, bisa Pak? Oh, monggo Bu, monggo Bu. Iya Silakan. ya. Boleh langsung. Saya Ibu Rukaisi, dosen dari STM Trisakti. Ini kebetulan tadi agak telat masuknya. Saya ingin tanyakan mengenai ini kalau kita pergi pakai pesawat ke luar negeri gitu, kebetulan ke Jepang, itu berapa hari kita misalkan akan perginya tanggal 11 April. Itu beli untuk asuransinya itu kapan? Nah, apakah asuransi itu hanya untuk 1 kali perjalanan gitu bayarnya? Nanti ya waktu pulangnya itu gimana? Nah, itu Pak, mohon maaf. Ya, baik. Monggo. Kalau gitu langsung dijawab saja Mbak Eka Una dan Mbak Eka Zuri ya, sekalian di prospek juga. Tapi Iya, secara overall ya tentu ini bukan mohon maaf, bukan forum jualan ya, dibuat segenerik mungkin saja sekaligus mengedukasi kita semua ya. Kadang-kala sama pertanyaan yang sama Bu Rukaisi ya. Kadang-kala iya, iya, kita bingung kapan harus, apa bisa sehari sebelumnya, apakah seminggu iya, sebelumnya, iya, apakah betul. bisa dicicil gitu ya. Nah, kita coba tolong dijawab Mbak Eka dan Mbak Eka. Iya, iya, terima kasih. Baik, ya Ibu izin jawab ya Ibu. Jadi Iya, iya, terkait dengan pertanyaan Ibu, misalnya mau berangkat tadi tanggal 11 atau 15 April gitu ya Bu ya, kapan iya, harus beli. Nah, ini tergantung dari masing-masing asuransi Bu. Karena untuk asuransi oh, perjalanan ini kan memang belum diatur oleh OJK, sehingga policy wordingnya masih tergantung dari masing-masing asuransi gitu ya. Ada beberapa asuransi yang memang kita bisa beli at any time gitu. Maksudnya nggak oh, dibatasin harus, iya, minimum harus beli 2 minggu sebelum iya, keberangkatan.
ya kan? Ya, Jadi misalnya mau mau iya, berangkat besok, beli hari ini masih bisa gitu. iya. Tapi mesti hati-hati Bu, karena ada asuransi yang memberikan itu tadi minimum pembelian, harus beli minimum 14 hari sebelum tanggal keberangkatan. Nah, untuk satu asuransi itu kalau misalnya kita belinya dadakan, mau pergi besok hari ini baru beli, maka trip cancellation atau pembatalan perjalanan tadi yang saya sempat sampaikan di depan itu jadi nggak bisa diklaim gitu. Jadi nanti Hmm, bisa dicek ke perusahaan asuransi di mana Ibu kira-kira mau beli Iya, produk asuransi iya, iya, perjalanannya, apakah ada syarat minimum masa pembelian asuransinya kira-kira iya, minus berapa atau memang bisa at any time gitu ya Bu ya. Itu iya. yang pertama. Kemudian asuransi perjalanan itu memberikan perlindungan mulai dari start kita meninggalkan rumah tinggal kita, kemudian kita melakukan perjalanan sampai dengan kita kembali lagi sampai ke rumah tinggal kita. Oh, iya, iya, Gitu, Bu. Jadi iya, dari start awal ya sampai iya, iya. untuk teman-teman sobat asuransi yang frequent flyer ya, Bapak Ibu yang misalnya sering bolak-balik misalnya mau yang bolak-balik perjalanan dinas di domestik kah, atau bolak-balik ke luar negeri kah, itu bisa beli polis tahunan. Jadi kalau Iya, beli polis tahunan itu beli polisnya sekali, bisa perginya berkali-kali. kali. Iya, iya, Jadi kita kan suka-suka kita iya, lupa gitu ya Bu ya, udah iya, pergi ini oh iya belum ini belum issue travel insurance gitu. iya, Nah, iya, kita iya. lupa kita belinya langsung 1 tahun itu bisa dipakai berkali-kali. Gitu Oke, Ibu. Semoga oke. cukup menjawab ya. Iya, iya, iya. Terima kasih. Ya, ya Bu. Saya bisa menambahkan, Bu Boleh, boleh, Bu. Nur Silakan. Desi. Iya, Ya, jadi kaitannya dengan asuransi perjalanan, tadi pertanyaan Ibu nih sangat menarik nih. Jadi bisa membantu teman-teman sobat AOI yang lain. Jadi kalau dilihat dari jenis polisnya, Bu, itu bisa ada 4 macam sebenarnya. Jadi satu misalkan Ibu mau kebutuhannya apa nih? Apakah perjalanan tunggal? Artinya sekali Hmm, pergi terus pulang iya, lagi. iya Nah, betul. kalau Ibu sekali pergi, pulang lagi, Ibu beli aja polis yang perjalanan tunggal. Nah, ini biasanya perjalanan maksimum bisa sampai 365 hari gitu ya. Jadi sekali beli, nanti pulang hangus. Udah nggak berlaku lagi polisnya. Nah, ini biasanya juga preminya lebih murah. Lalu ada lagi polis perjalanan sekali jalan, Bu. Misalkan tadi Bu Rukaisi mau ke Jepang. Ke Jepang tapi nggak balik lagi. Wah, saya mau pensiun di sana Oh, aja oh iya, misalkan ya Bu ya. Nggak tahu kapan balik lagi. iya, Nah, itu iya. Ibu nanti bisa beli polis yang perjalanan sekali Satu jalan. kala. Iya, iya, Gitu. Satu kali jalan. Jadi iya, nggak round trip gitu ya Bu ya. iya, iya. Nah, ada lagi kalau Ibu, aduh saya terlambat nih beli polis gitu ya. Ini ke luar negeri ya. Polis setelah perjalanan dimulai. Nah, itu Ibu bisa cari perusahaan asuransi yang kalau di Zuri ada namanya Travelin. Nah, ini diperbolehkan nih Bu membeli polis ketika sudah di luar negeri. Tetapi ada ketentuannya. Pembelian polis tidak boleh lebih dari 3 hari Hmm, sejak meninggalkan Indonesia. Jadi misalkan, oh dulu udah berangkat ke Jepang nih, terlanjur, tapi bisa beli aja di website www.travelin.co.id misalkan, atau mungkin di asuransi yang lain juga bisa. Nah, ini biasanya ada masa tunggunya Bu sebelum polis berlaku. Kalau di Zuri berlaku masa tunggu 72 jam sebelum asuransi Oh, iya, dimulai. iya. Itu kalau udah aduh lupa ya nggak sempet gitu ya Bu ya, udah di Jepang baru beli. Iya, Tapi maksimal nggak boleh lebih dari iya, 3 iya. hari. Nah, kalau Ibu Eh, 1 tahun, misalkan 1 tahun itu 90 hari atau 180 hari ada di bolak-balik ke luar negeri gitu ya. Ada misalkan mungkin Ibu dinas, tugas di sana, atau ada keluarga di sana. hmm, Nah, ini lebih efisien kalau Ibu beli polis tahunan. Jadi iya, bisa iya, iya, berlakunya iya. 180 hari atau 90 hari. Tentunya ini biayanya lebih mahal dari satu kali polis perjalanan tunggal. Tapi kalau dihitung Ibu bolak-balik dari 90 hari atau 180 hari, lebih murah Ibu beli Iya, tahunan. oke. Jadi bisa Iya, iya. begitu. Nah, kalau Ada, ada lagi Bu, satu lagi yang terakhir.
Ibu berangkat sendiri atau sama Nah, keluarga? itu yang saya ingin tanyakan. Kita itu enggak sendiri, tim. Tim ada 9. Tim. Nah, apakah bayar ininya satu tim atau masing-masing? Apakah kalau masing-masing, kalau satu tim itu akan lebih murah atau gimana? Terima kasih. Biasanya kalau kita beli barang, kalau banyakan lebih murah ya Bu ya, karena Iya, harganya grosir ya Bu ya. iya, iya. Jadi, jadi memang ada jenis polis yang berdasarkan jumlah tertanggung. Jadi kalau Oh, misalkan polisnya dengan anggota keluarga itu iya, ada. Jadi untuk misalkan 2 orang anak gitu ya, itu iya, ada jenisnya. Jadi ibu bisa pilih untuk polis yang perjalanan dengan anggota keluarga. Atau ada juga yang dengan tim, grup ya. Kalau iya, untuk grup itu bukan keluarga grupnya, itu nanti ibu bisa minta ke perusahaan asuransi atau ke marketingnya untuk polis grup karena tentunya harganya juga akan berbeda. Dan iya, biasanya kalau untuk polis grup ini diberikan sebelum perjalanan. Jadi biasanya nggak berlaku kalau perjalanan setelah dimulai ya Bu ya. Jadi biasanya kan sebelum berangkat itu iya, nanti tour leadernya sudah mendaftarkan. Itu biasanya perusahaan asuransi ada Bu. Tambahan iya. dari saya. Apakah cukup Oke. jelas Bu? Iya, iya. Terima kasih Terima Pak. kasih. Iya, Terima kasih Bu, terima kasih. Salam buat teman-teman iya. di STMA. Oke, wah kalau ibu-ibu udah ngomongin harga, bapak-bapak minggir lah ini. Oke, terima kasih. Kita coba ini ya, akses beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat dulu. Nanti mungkin teman-teman yang mau langsung bertanya juga silakan nyalain. Tapi kita coba ke yang udah di ruangan dulu. Pertanyaan pertama untuk Bu Eka Una ya. Jadi ini ngomongin travel insurance kaitannya dengan repatriation. Ya, jadi pengembalian kembali ya orang sakit tadi atau meninggal ya. Kok loncat-loncat ini ya. Oke. Oke. Nah, di repatriation ini apakah hanya menjamin tertanggung ketika menjalani pengobatan di luar kota atau di luar negeri saja, atau juga pada saat sudah kembali, dipulangkan ke kota atau negara asalnya? Lalu, apakah hal ini juga saling berkaitan dengan ketentuan penjaminan pengobatan existing untuk rumah sakit ya mungkin double insurance ya concernnya ya dan lain-lainnya. Mungkin bisa diceritakan repatriation atau mungkin lebih tepat ini ya ya sakit di luar negeri lalu dikembalikan ke sini artinya mungkin belum meninggal ya masih dalam perawatan. Lalu apakah double cover dengan perusahaan asuransi kesehatan yang ada di sini atau seperti apa sih mekanismenya? Siap, Pak. Ya, terima kasih Pak Sahril ya. Jadi terkait dengan repatriasi ini Pak, medical repatriation ini tentunya yang pertama adalah tadi saya sudah sebutkan bahwa kondisi repatriasi ini tentunya berdasarkan assessment atau eh, validasi gitu ya dari pihak insurance atau dari pihak TPA kita, third party administrator kita yang memang melakukan koordinasi dengan rumah sakit di luar negeri sana bahwa memang kondisi pasien sudah stabil dan sudah diperbolehkan untuk dipulangkan ke Indonesia. Tapi mungkin tetap masih perlu menggunakan stretcher, let's say kan Pak, belum bisa pakai kursi roda aja, misalnya tetap harus ada space khusus, stretcher biasa kita sebut gitu kan. Jadi kalau memang sudah diperbolehkan, kondisi stabil dibawa pulang ke Indonesia, tentunya bisa menggunakan benefit yang medical repatriation. Jadi itu Pak. Nah, yang kedua, kalau misalnya sudah kondisi baik dan kemudian mau pulang, tentunya dengan kondisi baik artinya minimal misalnya bisa pakai kursi roda atau bisa jalan sendiri, bisa pakai commercial flight yang biasa. Nah, benefit itu akan muncul di benefit kalau di travel insurance itu namanya trip curtailment atau pengurangan perjalanan. Nah, di sub benefit trip curtailment itu ada yang namanya biaya untuk reschedule tiket karena rawat inap gitu Kak. Jadi ini dua benefit yang berbeda. Yang satu adalah medical repatriation dan yang satu lagi di mana kondisi tertanggung sudah stabil, sudah artinya bukan stabil yang masih perlu attendance dari dokter atau dari suster gitu ya Pak. Memang benar-benar
dia pulang sendiri pakai commercial flight, itu under benefit yang trip curtailment gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah ini ada kaitannya dengan pre-existing condition atau penyakit yang sudah ada? Ya, betul, Pak. Jadi kalau misalnya penyakitnya atau sakitnya itu dikarenakan oleh kondisi yang sudah ada, maka kedua benefit ini tidak akan bisa diklaim. Gitu, Pak Syahril dan Pak Cipto. Semoga cukup menjawab. Oke, ya, thank you. Nah, mungkin tadi Ibu bicara mengenai TPA gitu ya, mereka. Ya, Bisa diceritakan sedikit, ya, kita kan perusahaan asuransi di Indonesia gitu ya. Kalau kecelakaannya di luar negeri, nah ini siapa yang handle nih? Nah, coba mungkin diterangkan sedikit TPA ini mekanismenya seperti apa ya? ya. Baik, Pak. Jadi kita asuransi ini untuk menyediakan layanan around the world di 200 negara itu memang kita harus berkolaborasi dengan TPA, third party administrator gitu. Jadi misalnya kayak kami UNA di Indonesia, kemudian ada customer yang mengalami accident atau sakit di China sana, kan UNA nggak punya nih kantor cabang di China, terus siapa yang mau handle gitu kan? Ya tentunya dari TPA kami itulah Pak yang akan menghandle. Jadi jangan khawatir karena TPA yang kita gunakan dari masing-masing asuransi ini pasti sudah di-assess sedemikian rupa, dipastikan jaringannya atau networknya itu tersedia di mana-mana gitu Pak. Jadi memang dan ini common practice gitu ya Pak, walaupun kita semuanya dari joint venture company gitu, bukan berarti terus dari kantor kita yang ada di negara sana yang langsung handle, enggak, karena semua tetap akan dihandle dari Indonesia gitu Pak, menggunakan jaringan CTPA ini. Oke, artinya justru tenaga expertnya TPA itu ya, yang memang udah sehari-hari nanganin Betul, betul Pak, klaim di luar negeri ya, justru malah betul. lebih tepat ya, karena Iya, betul mereka sekali. orang-orang lokal sana tentunya ya. Betul Pak, jadi mereka ini si TPA kita ini mereka akan punya lokal partner di masing-masing negara gitu ya Pak. Begitu pula dengan rumah sakit, dengan penyedia ambulans dan lain-lain itu akan berkoordinasinya dengan lokal partnernya mereka gitu Pak. Oke, very good, very good. Baik, Kak Zuri, ada tambahan atau cukup? Saya rasa cukup Pak, kurang lebih memang sama. Oke, Sebaiknya kita menggunakan lokal partner untuk kemudahan koordinasi dan kerjasama di sana. ya. Oke, nah pertanyaan berikutnya ada dari Pak Rudianto ya. Apakah produk ini, mungkin maksudnya travel ya Pak Rudi ya, dapat mengcover untuk komunitas traveler, perusahaan maupun komunitas profesional ya. Jadi similar dengan yang tadi pada saat diskusi di awal, tapi nggak apa-apa, mungkin bisa dielaborate, dijelaskan kembali Ibu. Iya Pak, produk travel insurance ini memang sangat familiar gitu ya dengan komunitas-komunitas traveler. Kita ada kerjasama dengan para backpacker gitu Pak. Kemudian kalau ngomongin di dunia travel agent itu ada ITLA atau apa namanya gabungan dari para tour leader tuh Pak. Nah kita juga ada kerjasama dengan mereka gitu kan untuk memberikan cover asuransi biasanya itu kalau untuk tour leadernya atau orang yang biasa bawa jalan-jalannya, guide-nya gitu istilahnya gitu. Mereka beli yang polis tahunan karena sering bolak-balik. Tapi mereka juga kan biasa bawa tamu gitu ya, bawa tertanggung. Nah, itu biasa mereka juga bisa jualin tuh produk kita sekaligus karena memang itu menjadi value added untuk para teman-teman yang di community itu atau di perusahaan untuk memberikan apa namanya layanan lah untuk memberikan layanan asuransi sehingga tripnya itu lebih nyaman, lebih aman gitu, Pak. Jadi sangat bisa diaplikasikan untuk para komunitas traveler, untuk perusahaan ataupun komunitas profesional. Nah, kalau ngomongin profesional, Pak, misalnya kayak kita yang para karyawan gitu ya, biasa melakukan bisnis trip, kita juga menyediakan benefit khusus untuk bisnis trip, Pak. Jadi untuk bisnis trip ini, sorry ya Pak, jadi melebar, bukan ngomongin libur lebaran gitu, jadi bisnis trip gitu. Nah, salah satu bisnis trip ini yang di cover apa sih? Misalnya nih, dari UNA seharusnya Eka yang berangkat ikut meeting ke Singapura misalnya gitu. Tiket hotel semua udah diisi atas nama Elizabeth Eka gitu. Nah, ternyata Ekanya sakit atau Ekanya kenapa gitu sehingga nggak jadi pergi. Harus diisi tiket atas nama Bu Eka Widyastuti gitu misalnya. Kan tiketnya Elizabeth Eka nggak bisa dipakai Eka Widyastuti, Pak. Perusahaan harus isi tiket baru. Nah, dengan jaminan yang khusus untuk bisnis trip ini, Pak, nanti
tiket untuk Bu Eka Widyastuti itu bisa diklaim ke asuransi, Pak. Jadi secara perusahaan biayanya lebih terkontrol gitu, Pak. Itu salah satu kalau kita ngomongin yang profesional. Oke, Itu Pak oke, Cipto. thank you. Mbak Eka, tour leader mungkin boleh menambahkan? Ada yang nyindir. Kebetulan saya memang juga hobi jalan-jalan ya Pak. Jadi ya Oke. kadang-kadang Kenapa bisa di juluki tour leader juga nih? Kenapa ada cerita khusus mungkin? background-nya karena hobi Pak. Saya hobi banget jalan-jalan. Jadi kadang-kadang teman-teman, beberapa teman-teman saya itu suka meminta rekomendasi. Kira-kira perjalanannya bagaimana, seperti apa, harus kemana, kulinernya apa saja supaya jadi memorable perjalanannya Pak. Nah itu saya dengan senang hati biasanya untuk sharing background-nya seperti itu. Kalau saya tuh paling suka makan enak Pak. Jadi saya tahu di mana aja tempat yang enak makanannya. Wah, Promo nih Pak. Ya, oke, jadi boleh. Berarti mudah-mudahan kapan-kapan kita ini ya, kita keliling-keliling sekaligus coba produk-produk asuransi travel ya. ya benar. Jadi jangan lupa karena sering jalan, jadi saya pasti tuh beli asuransi perjalanan. Oke, nah kalau kaitan Beberapa, gimana Pak? ya, sorry, silakan mungkin lanjut dulu. Jadi tadi ya Pak ya mengenai asuransi perjalanan, kalau di kami Travelin Zuri itu juga bahkan untuk hobi-hobi olahraga musim dingin itu ada extension, ada olahraga-olahraga yang minat khusus ya, itu juga bisa diberikan extension penjaminan. Biasanya kalau di asuransi perjalanan biasa mungkin olahraga musim dingin, yang mau nyobain main ski gitu ya, nyobain, tapi bukan sifatnya mendapatkan hadiah atau jadi atlet atau pemain profesional ya yang rekreasional. Nah, itu bisa ditambahkan tuh. Jangan lupa ditambahkan untuk olahraga musim dinginnya atau seperti hobi naik trekking. Kan ada komunitas trekking juga kan sekarang banyak yang gemar naik gunung ya, Pak ya. Nah, untuk trekking itu juga bisa tuh, jangan lupa ditambahkan karena biasanya kalau memanjat gunung itu suka dikecualikan dalam asuransi perjalanan. Itu jangan lupa ditambahkan. Ikut arung jeram itu juga. Itu perlu tuh ditambahkan. Ini tips-tips dari tour leader, Pak. Oke, menarik. Jadi tips berdasarkan experience juga ya, selain profesi. Iya, Pak. Oke, very good. Oke, saya mengundang mungkin 2 pertanyaan lagi dari teman-teman yang masih ada. Kalau masih ada ya, silakan langsung open mic-nya, memperkenalkan diri dan menanyakan. Nah, sambil menunggu, tadi ada yang menarik juga ya, kalau bicara travel cancellation for any reason. Nah, ini kan apa ya, menarik sekali gitu ya, breakthrough ya. Apa yang melatar belakangi atau apa sih ininya key success factors-nya supaya ini ya kalau cuma 1-2 yang beli kan mungkin saja nggak akan profitable buat ini gitu ya, buat perusahaan asuransi atau nggak menarik buat nasabah. Tapi kalau banyak yang membutuhkan, apalagi travel cancellation for any reason ini kan menarik ya. Nah, bagaimana kesiapan asuransi dan dalam memperhitungkan mulai dari seleksi risikonya dan lain-lain. Ini ada tips-tips khusus nggak dari sisi teknikalnya, Mbak Eka? Ya, Pak. Jadi munculnya produk SIFAR atau cancel for any reason itu sebenarnya dari masa pandemik, Pak. Jadi di saat pandemik itu orang yang sudah beli tiket penerbangan dan lain-lain, hotel gitu ya, otomatis kan semuanya stranded ya Pak, kita nggak bisa jalan. Untuk ngajuin refund ke airline juga waktu itu ya sama-sama semuanya kena pandemi COVID. Ada yang minta refund itu baru 2 tahun cair dan lain-lain. Nah, dari case itulah Pak, sehingga muncul cancel for any reason gitu Pak. Kemudian bagaimana kita di asuransi untuk menganalisa resikonya gitu ya. Tentunya cancel for any reason ini untuk saat ini ya Pak memang tidak kita jual bebas secara ketengan gitu ya. Biasanya itu hanya dijual yang melekat ke
pembelian tiket penerbangan atau pembelian hotel atau pembelian tiket kereta api. Nah, supaya take up rate-nya atau jualannya itu lebih dapat gitu Pak secara volume gitu kan. Nah, kemudian secara resikonya gimana Kak? Apakah ini masih profitable kah gitu kan? Faktanya sampai sekarang beberapa teman asuransi masih jualan, Pak. Artinya juga ya secara profitability masih oke sih, Pak. Karena memang kita melakukan ada risk control ya, Pak ya. Misalnya ngomongin sedikit teknis nggak apa-apa ya, Pak ya. Jadi misalnya kalau misalnya secara claim rasio sudah sampai ke certain level, maka kita akan lakukan action A. Entah repricing kah, entah deductible-nya kah, atau apa gitu ya. Kemudian kalau misalnya sampai ke level tertentu lagi, udah kita stop selling gitu Pak. Jadi memang sudah ada beberapa risk control atau risk mitigation yang kita lakukan gitu Pak, sehingga produk ini bisa tetap sustain gitu. Gitu sih Pak Cipto yang kita lakukan gitu ya. Oke, baik, very good. Ya, menarik, menarik ya. Rasanya memang harus balance ya antara premi dengan benefit yang diberikan. Ya, tadi yang menarik saat ini mungkin masih segmennya limitasi yang melekat ke penjualan tiket, tapi kedepannya mungkin bisa buat umum ya setelah dilihat katakanlah volumenya bisa di scale up dan lain-lain ya. Ya, iya Pak. Oke, very good. Boleh Oke, tanya lagi satu pertanyaan lagi, Pak? monggo Ibu silakan. Monggo Ibu. Iya, ya. Begini, kalau misalkan yang akan pergi itu tim, tetapi yang lain itu tidak ikut asuransi, misalkan cuma satu orang ya, itu boleh tidak? Bisa tidak? Boleh Ibu. Berangkatnya tim ya 9 orang gitu ke Jepang, tetapi yang lain nggak ikut berasuransi. Misalkan hanya ada satu yang ikut, bisa tidak? Terima kasih. Bisa Ibu. dong. Mm-mm. Kak. Oh bisa Ya. ya. Ya, jadi Ibu nggak tinggal harus beli semuanya. perjalanan tunggal ya, Mbak Elizabeth Eka ya. Jadi beli asuransinya bukan yang grup, Bu. Polis Tapi individu, yang ya, individual. ya individual. Ya, ya. Perjalanan Oh, tunggal. ya, ya. Makasih. Oke, ada lagi mungkin Bapak Ibu sekalian? Aman ya? Mungkin sedikit Pak Cipto, Oh, sedikit monggo, Pak. secara teknis sih Pak, mungkin pertanyaan sedikit advance sih. Kita tahu tadi Ibu Elizabeth Eka ya mengatakan kalau kita perjalanan dari Jakarta ke Surabaya atau Semarang itu lewat tol. So ada lubang, bannya terjadi kecelakaan. Kita tahu nih, ini sih sebenarnya untuk recovery dari perusahaan asuransi ya. Kita kan tahu tol itu juga mempunyai produk polis asuransi untuk liability. Nah, pastinya ada recovery daripada Ibu Eka Ona ya, Bu Eka ya. Kenapa? Iya, Nah, pasti ada recovery tersebut. Nah, ini peluang bisnis daripada kita juga nih, Ibu Eka nih. Karena saya dari bidang hukum juga nih, Pak Cipto. Sorry, Pak Cipto, sedikit teknis. Seperti itu. Terima kasih, Bu Eka. Thank you, terima thank you. kasih Pak Rudi. Silakan langsung Bu Eka, mungkin ada insight. Jadi Pak Rudi tadi menyampaikan ya, pada saat perjalanan itu di tengah jalan ada insiden ya, itu kan tetap aja ada dilihat siapa yang menyebabkan ya. Mungkin ada faktor recovery di sana ya. Jadi mungkin ada kaitannya dengan produk kita yang justru bisa menjadi opsi untuk benefit ya, atau bahkan menyebabkan kecelakaan, menimbulkan tuntutan dari pihak ketiga, baik pengelola tolnya maupun korban lainnya, ini juga bisa menjadi opportunity kan ya. Iya, Silakan ya. betul Pak. Jadi kalau terkait dengan sebenarnya sudah di-cover oleh asuransi yang disediakan oleh Jasa Marga gitu ya. Tentunya kan kita di general insurance itu memang basicnya kan kita nggak bisa double claim, double cover gitu kan Pak, karena kita merecovery kerugian dari tertanggung kita. Kemudian juga ada satu lagi kan yang namanya hak subrogasi kan. Saya yakin Bapak Ibu di sini para senior lebih jago lah mengenai hal untuk ini gitu. Tapi paling nggak kedua hal itu memang sebenarnya kan ada dan kita bisa lakukan antara ya satu kalau dari si tertanggung sudah mendapatkan jaminan dari Jasa Marga tentunya tidak bisa ngeklaim lagi ke kita gitu kan.
Tapi kalau dari kita apakah mau menuntut balik ke pihak jasa marga, ya itu kan kembali lagi ke masing-masing asuransi apakah kita akan menggunakan hak itu atau tidak gitu. Nah, kalau opportunity lain yang mungkin bisa kita explore, tentunya masih banyak hal-hal yang mungkin kita sebagai user gitu ya, sebagai orang yang biasa melakukan perjalanan kan mungkin bisa kita explore resiko-resiko yang selama ini belum tercover nih oleh produk asuransi kita. Nah, mungkin kita bisa lakukan eksplorasi dari start dari diri kita sendiri gitu. Mungkin itu sih Pak Cipto. Oke, thank you, Bu. Ya, recovery ini memang ya boleh dibilang ini ya tantangan tersendiri lah kita di industri. Karena yang jalan recovery itu kan boleh dibilang ya produk marine cargo ya karena cukup jelas kontrak-kontrak agreement pengangkutannya dan lain-lain. Untuk produk lainnya masih tantangan kita ya kadang-kadang kita punya hak itu subrogasi dan lain-lain, tapi penerapannya di lapangan ya nggak semudah itu. Ya tapi ini betul seperti baru disampaikan ya bisa menjadi opportunity kita juga untuk kita kelola dengan baik. Nah, ini ada komen dari Pak Ismail. Thank you. Komennya cukup atau sangat bagus ya. Jadi biasanya kalau produk baru itu lumayan menarik, maka di awal itu biasanya ramai. Ya, ya betul gitu ya. Law of large number-nya didapatkan. Tapi kalau sudah lama perubahan behavior dari customer, nah itu mungkin udah nggak relevan lagi. Nah, ini sebenarnya yang esensial dari salah satu diskusi kita pagi ini adalah itu. Jadi bagaimana kita tetap stay relevan dengan kebutuhan customer yang tentu dinamis gitu ya. Jadi artinya jangan sampai produk-produk kita statis ya produk yang kita udah jual puluhan tahun ya itu saja bentuknya sementara saat ini behavior customer itu berubah ya saat ini bicaralah anak-anak muda gitu ya mereka mungkin nggak mau spend banyak buat baju buat yang lain tapi mereka spend nabung buat jalan-jalan gitu ya jadi artinya kan bagaimana kita membuat produk-produk yang ya bisa mengikuti zaman sesuai kebutuhan dari masyarakat kita ya mulai dari yang generasi-generasi kadang-kadang kita nggak tahu istilahnya ya Gen Z, Gen X ya dan milenial dan yang lain ya. Tapi masing-masing mereka tentu punya kebutuhan asuransi yang mungkin saja bisa kita tailoredkan, bisa kita apa ya sesuaikan dengan kebutuhannya supaya supaya match ya supaya dinamis tadi ya. Oke, ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Cukup ya. Kalau gitu saya kasih kesempatan closing remark atau sedikit statement dari masing-masing Bu Eka Zuri dan Eka Una, mungkin semenit gitu ya. Silakan apa aspirasinya terhadap kita atau pesan-pesannya terhadap industri maupun masyarakat umum, terutama menjelang Lebaran ini kembali ke tema, jadi supaya semua tetap selamat di perjalanan dan ya dibekali dengan keselamatan dan perlindungan dari asuransi. Silakan ya. Baik, terima kasih kepada AAUI, kepada Pak Cipto, dan narasumber Mbak Eka Elizabeth, serta teman-teman Sobat AAUI yang sudah menyaksikan dan aktif berdiskusi pada talk show hari ini. Saya berharap semoga diskusi kita tadi dapat memberikan inspirasi dan wawasan baru untuk kita semua. Dan teman-teman di industri bisa menjadi lebih inovatif dalam meng-create produk-produk baru yang relevan dengan customer saat ini. Saya ucapkan selamat liburan, semoga aman, sampai tujuan dengan sehat dan selamat. Sampai jumpa, salam sehat selalu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Mbak Eka. Ya, terima kasih Pak Cipto, terima kasih Sobat AUI dan teman-teman semua. Diskusinya sangat luar biasa ya, banyak hal yang kita bisa pelajari di sini. Persiapan-persiapannya juga mungkin bisa lebih dikomplitin lagi gitu kan. Asuransi kesehatannya dicek, asuransi kendaraannya dicek lagi. Asuransi perjalanannya jangan lupa dibeli kalau belum gitu kan. Pilih produk yang paling cocok. Kemudian semoga nanti selama perjalanan semuanya sehat, semuanya baik, nggak ada aral melintang. Selamat berkumpul dengan keluarga, kembali ke Jakarta atau kembali ke tempat kita masing-masing dengan selamat. Yang liburan juga selamat menikmati liburan. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Oke, berarti dengan berakhirnya closing remark dari para narasumber tadi ya, acara kita akhiri. Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya, kesempatannya, diskusinya. Jadi seperti yang tadi disampaikan ya, selamat liburan.
Dan kita ketemu lagi nanti habis Lebaran dengan event serupa dengan tema-tema yang mungkin sesuai momentumnya ya. Jadi itu sampai jumpa di lain kesempatan. Saya kembalikan ke Mbak Gina, mungkin bisa di closing. Baik, terima kasih Pak Cipto dan juga terima kasih kepada narasumber duet maut kita hari ini Bu Eka Zurih dan juga Bu Eka Una yang sudah sharing tentang gimana sih mudik aman dan nyaman dengan asuransi. Menarik sekali obrolan hari ini dan sekarang Sobat TAUI juga sudah tahu seberapa pentingnya asuransi perjalanan untuk mudik. Harapannya semoga sudah nggak bikin bingung lagi kira-kira dalam menentukan asuransi apa yang akan diambil. Nah, karena peserta Zoom tadi yang terus bertambah, ada baiknya kita dokumentasikan ulang. Silakan Sobat TAUI untuk open kameranya lagi, bisa menggunakan virtual background yang telah di-share di chat Zoom. Oke, akan saya... Oke, 1, 2, 3. Di next gallery, galeri selanjutnya, 1, 2, 3. Ya, boleh di-capture lagi, 1, 2, 3. Baik, Sobat TAUI, sayang sekali obrolan Inspira hari ini harus berakhir. Terima kasih sekali lagi kepada dua narasumber kece kita hari ini. Dan juga terima kasih untuk Sobat TAUI yang sudah bergabung. Pastinya jangan lupa untuk dengerin lagi episode Inspira berikutnya yang akan membahas topik dan isu hangat lainnya. Nah, karena kita juga punya channel YouTube, jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube AUI. Juga jangan lupa untuk follow media sosial AUI lainnya. Baik, Sobat TAUI, selamat berlibur dan sampai bertemu lagi. Mohon maaf lahir dan batin. Salam asuransi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Cipto. Bu Eka, Iya. Pak Terima kasih Cipto. Pak Cipto, Bu Eka. Terima kasih ya. Terima kasih Terima teman-teman. kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Selamat saya izin liburan. leave. Hati-hati di jalan dan salam sehat selalu. Amin.